Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu, dan makalah yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin, la yu'tillahu, tidak memberi Allah, tepati-pati Allah ngasih li ahadin, bagi seorang manusia, khamsan, 5 hal, minal hayati, dari tingkah macam, illa, kecuali waqad a'adda, kecuali Allah telah menyiapkan lahu baginya khamsan ukhra, 5 hal yang lain. Allah enggak ngasih 5 hal kecuali Allah ngasih yang 5 lainnya. Min jazaiha, sebagai balasannya. La yuntihi, Allah tidak ngasih asyukra, syukur, lin ni'mati, tas nikmat, illa waqad a'adda lahu ziyadah. Ini perasaan udah ya, tapi belum selesai waktu itu. Kecuali Allah telah menyiapkan bagi orang yang bersyukur itu az-ziyadah, tambah-tambah. Ziyadah itu tambah-tambah atau tambahan. Ibu bapak jangan membayangkan kalau kita dikasih nikmat kemudian bersyukur kemudian tambah jumlahnya. Tidak mesti begitu. Bersyukur punya rumah kemudian kita ditambah lagi bisa beli rumah, enggak begitu juga. Nanti kalau pola pikirnya begitu, bersyukur punya kebeli mobil, nanti kalau bersyukur punya mobil 1, nanti dapat lagi 1 lagi 2 berarti. Lah pas palebahan nanti bersyukur punya istri 1, maka kalau kita bersyukur dapat lagi 1 istri lagi. Lah enggak begitu. Makanya cara berpikirnya jangan jangan seperti itu. Jadi cara berpikir bersyukur itu bukan begitu. Bersyukur itu kita rawat. Dapat rumah 1, kita rawat, maka umur itu rumah akan lebih panjang. Harusnya sudah lapuk dalam waktu sekian tahun, ini akan panjang penggunaannya. Punya mobil juga begitu. Punya mobil dirawat, ya, kalau kotor dicuci, kalau ini diservis, ya, jadi penggunaannya akan manjang. Nah ini maksudnya ziyadah itu begitu. Jadi jangan dipahami langsung bersyukur 1 nanti dapat 1 lagi. Lapas lebah istri, bersyukur saya punya istri, kalau bersyukur punya istri berarti nambah lagi istrinya 1. Gagal itu malah. Nah makanya cina alhamdulillah abdi mah cina urang teh bersyukur wae jadi kunaon alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah nambah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah pernah bersabda, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu semua itu bersyukur, la azidannakum. Nah, kalimat la azidannakum itu namanya Allah menyiapkan syukur azid, syukur azid. Jadi kalau bersyukur berarti ditambah. Jadi siapa yang bersyukur dapat ziyadah. Wala yu'tihi, dan yang kedua, Allah tidak memberi ad-du'a, atas doa, illa waqad a'adda lahu, illa, kecuali waqad a'adda, telah menyiapkan lahu bagi orang yang berdoa itu al-istijabah, diijabah. Kenapa Allah janji begitu? Karena dalam sabdanya, qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum, minta maneka kaula maka kaula bakal ngaijabah ka anjeun kabeh. Jadi urang mah ngadoa we, geuning teu dibalas-balas. Dulu pernah saya ceritakan, nabi-nabi itu berdoa juga enggak cespleng, enggak. Nabi-nabi berdoa enggak cespleng, enggak kayak minum obat puyeng gitu. Habis minum obat langsung cager, ente.
nya ada waktunya. Jadi berdoa itu dikabulkannya ada waktu. Nabi Ibrahim berdoa lama sekali. Akan ada satu keturunan dari dia yang menguasai dunia. Udah Ibrahim lama sekali. Ternyata ada Ismail. Dari Ismail itu, dari Nabi Ismail, doanya Nabi Ibrahim kapan? Ke Nabi Muhammad jauh sekali. Melewati berapa zaman? Akan lahir dari turunan Nabi Ibrahim yang menguasai dunia. Ya Nabi Muhammad. Tapi kan jauh jaraknya. Dari doa ke dikabulkan jauh. Nya aya nu cespleng aya. Nya aya nu cespleng aya. Nya nu lila aya. Pasti intinya pasti dijawab. Ya kan? Pasti intinya dijawab. Nah, Kanjeng Nabi mengajarkan doa, qala Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu nafsan mutmainnah, nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram, yang adem, ayem, tu'minu biliqa'ika, yang percaya, yang beriman bisa bertemu engkau, wa tarda biqada'ika, dan ridho atas ketetapanmu, wa taqna'u bi'ata'ika, dan qanaah atas pemberianmu. Itu ayat doa eta. Wala yu'tihi, dan yang ketiga, tidak mungkin Allah tidak tepati-pati, ya bahasa Sunda tepati-pati naon tah? Bahasa Indonesia tepati-pati naon tah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak Allah memberi al-istighfar illa kecuali waqad a'adda lahu al-ghufrana, illa kecuali waqad a'adda, Allah telah menyediakan lahu bagi orang yang beristighfar al-ghufrana, ampunan. Kenapa? Karena Allah pernah bersabda, qala Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, innahu, sesungguhnya Allah, kana ghaffara, itu zat yang maha pengampun. Jadi berapapun kita banyak dosa, Allah pasti ampuni, asal daek minta ampun. Tong dibayangkan Allah mah seperti orang, seperti manusia. Can men eta nanti pokoknya masih eta lamun can minta maaf urang mau dihampura. Datang jelema minta maaf, angger kesal keneh tuh. Eta mah manusia, ai Allah mah teu. Berapapun banyaknya dosa kita, kesalahan kita, beristighfar Allah pasti ampuni. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lau akhta'tum, andai saja kamu berbuat salah, hatta tablugha, hingga sampai, khotoyakum, kesalahan kalian itu, as-samaa, nyampe langit, berarti pinuh dosa orang teh nepi ka langit ho. Amun ditumpuk itu nepi ka langit dosa orang teh. Summa tubtum, kemudian kalian itu bertobat, la taballahu, maka Allah menerima tobat alaikum, atas kalian. Jadi kalau kita punya dosa, kesalahan, amun diuntaikan atau ditumpuk nepi ka langit dah, tapi kita minta ampun ke Allah, Allah terima tobat kita. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Wala yuntihi, dan yang keempatnya, wala yuntihi, dan Allah tidak ngasih at-taubata, kepada tobat,
illa kecuali wa qad a'adda lahu al-qabula, illa kecuali wa qad a'adda telah menyiapkan Allah lahu bagi orang yang taubat al-qabula dikabul oleh Allah. Ai qabulat taubati diterima taubatnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam diuriatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, maktubun sudah tertulis, maktubun sudah tertulis haulal arsy di sekitaran aras qabla an takhluqad dunya sebelum diciptakannya, sebelum diciptakannya dunia bi arba'ati alafi amin 4000 tahun. Jadi sebelum diciptakan dunia ada aras, di aras itu ada tulisan 4000 tahun. Tulisannya bagaimana? Wa inni laghaffarun dan sesungguhnya aku laghaffarun zat yang maha pengampun liman taba kepada orang yang bertaubat wa amana dan yang beriman wa amila sholihah dan yang beramal soleh tsumma tada kemudian minta hidayah. Jadi 4000 tahun sebelum dunia diciptakan ada tulisan di aras itu inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Jadi ada tulisan seperti itu. Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat, yang beriman, yang beramal soleh dan kemudian minta hidayah. Wala yu'tihi dan yang kelima, Allah tidak ngasih as-shadaqata kepada sedekah illa kecuali waqad a'adda lahu. Allah telah menyiapkan bagi orang yang bersedekah at-taqabbula menerima. Jadi Allah itu mengkabul menerima husulal qabuli. Jadi karena hasilnya penerimaan. Uruya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, kullu mri'in setiap manusia fi zilli shadaqatihi di bawah naungan sedekahnya hatta yuqda bainan nas hingga sampai ditetapkannya antara manusia. Rawahul Imam Ahmad. Maksudnya kata Kanjeng Nabi, pada hari kiamat nanti setiap orang itu ada berlindung di bawah sedekahnya. Jadi lamun sedekahna saeutik wae sakitu tah, berarti tah payunganna gitu tah. Kan jadi payung gitu, berlindung di bawahnya itu. Jadi mun sedekahnya sakitu saeutik bisa kita. Tapi lamun orang Kerang Indah ahli sedekah semuanya. Kudu tah payungna teh jadi adem sampai ada keputusan hisab gitu. Pan kiamatnya lama, kiamat itu emang sebentar lama, kiamat emang 2 poe kiamat. Kiamat lila itu teh. Jadi kalau kiamat itu kan semua makhluk itu bumi kan hancur, semua makhluk dibangkitkan, matahari jadi dekat. Tah eta teh panas. Tah lamun sok sedekah mah asa di payungan gitu. Aya payungna, tah payungna teh sedekah. Jadi kira-kira gitulah gambaranna. Kemudian kalau di naungi di payungan gitu kan jadi adem gitu. Ya tergantung sedikit banyaknya nu sedekah. Mun sedikitnya sakitu, mun banyak berarti sakitu. Mun gede pisan udah adem gitu. Ya payungnya meletik mah kehujanan, mun gede mah ada aman gitu. Ya kira-kira gitulah gambaranna sedekah. Nah, mudah-mudahan sedekah
nusok jadi sponsor lah, yang mudah-mudahan ya payungna gede. Amin ya rabbal alamin. Itu waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada dari hamba, seorang hamba tasaddaqo yang bersedekah, bisodakotin dengan satu sedekahnya, yabtaghi biha, nyampai dengan sedekah itu wajah Allah, illa kecuali qala Allahu, bersabda Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, abdi, oi hambaku, rajautani, kamu mengharapkan padaku, falan uhkiruka, maka aku tidak akan menghinakanmu, haram tu, maka aku telah mengharamkan jasadmu alan nari, atas neraka. Wadkhul, dan masuklah, min ayyi abwabil jannati syi'ta, min ayyi abwabil jannati, dari mana saja pintu surga, syi'ta, kamu maunya. Jadi anu ahli sedekah ya, itu yang mengharapkan ketemu Allah, mengharapkan ridho Allah, ikhlas karena Allah ya, itu pada hari kiamat dipanggil sama Allah, hambaku, kamu dulu sedekah ngarepin aku, ngarepin ridho aku, ngarepin ikhlas pokoknya malah, maka aku tidak akan menghinakanmu. Aku berjanji sekarang aku mengharamkan jasadmu atas neraka. Jadi nu ahli sedekah mual ke neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dan masuklah kamu min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu manapun pintu surga ini yang kamu mau. Eta nu ahli sedekah. Padahal sedekahna karak sakali. Misalkan karak jadi sponsor sekali, tenan naon, dihitung ku Allah teh. Buset. Komo menunggal kali, buset. Keren eta, ya. Sedekah Jumat 2000. Nya 2000 kajen. Salunggal poe we. Ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan orang asup kana ahli sedekah, mudah-mudahan orang asup ke surga. Amin ya rabbal alamin.